Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu, Bu. Baik, Ibu, selamat Apa pagi. kabarnya hari ini? Alhamdulillah alhamdulillah baik. 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 Alhamdulillah baik. Sehat semua ya. Ya Bu, Alhamdulillah sehat, Bu. Sekarang kita berdoa dulu. Ketua kelasnya mimpin doa. Ayo Nak Suryanto dipimpin berdoa Siap, Ibu. teman-temannya. Ya. Mari teman-teman sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Ibu? Ya, sekarang Ibu absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Pak Ada Huda, yang nggak Ibu. hadir? Ada Pak Huda. Pak Huda. Kemana ya? Sudah sama Mas Suroso. Sama Mas Nak Suroso. Suroso sama Iya, Kak Suroso. Ananda, Mas Rosi. Ya. Anak Ibu kalau tidak masuk itu harus memberitahu sama gurunya ya, sama Ibu guru ya. Jadi nanti absennya biar jelas. Kalian sakit atau pergi kemana gitu biar jelas. Kalau begini kan tidak jelas. Itu menunjukkan sikap kalian ya anak-anak. Iya, Bu. Apa itu? Ya Bu. Tanggung jawab. Jawab. Jadi dalam pelajaran ini yang dinilai bukan hanya cuma pengetahuan saja, nilai sikap juga dinilai. Baiklah, hari ini kita belajar SKI. Untuk pelajaran hari ini kita belajar pelajaran 2 tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Ya, Ibu akan screenshot dulu. Sudah muncul? Belum, Ibu. Belum. Belum, Bu. Belum kok. Belum bisa ya. Sebentar. Oke, di share screen. Sudah saya screenshot. Sebentar. Sampun dibuka Bu. Sampun, sudah saya buka ini. Sudah saya buka. Terus screenshot. Bentar, Bu. Ya. Share ya. Ya, di share screen. Share screen sudah. Belum muncul. Belum. Share screen. Nah, ini baru. Ini Nah, ini sudah baru. mau. Kok Oke, Kak lonceng. Diklik materinya, Bu. Klik launching, Bu. Diklik file materinya. Launch meeting. Bukan itu. Bukan Materinya Materinya belum dibuka, Bu. Materinya Iya, Bu. kalau Sebetulnya itu diklik nanti jangan di malah launching zoom. meeting. Malah nanti mulai zoom Sudah. lagi. Oke. Terus Sebetulnya sudah saya dibuka buka. lebih Terus awal. ke screen. Mana kok nggak Pindah halaman, jangan ada di halaman itu Bu. di halaman mana? Di belakangnya, jangan di halaman launch meeting. Mungkin diperkecil sementara, nggih. Kemudian dibuka filenya. Pojok kanan atas yang garis bawah itu coba diklik, Ibu. Nggih, betul. Pojok kanan atas garis Garis bawah. Garis strip itu loh, Bu. Apa ya, itu dikecilkan sementara. Coba Kanan atas. Minimis. Oke. Nggih, betul, nggih, minimis.
Ini yang minimize. Oke, Yang dikecilkan. minimis Yang tuh garis bawah itu aja, Ibu. Oke, kemudian penjelasan buka filenya. Oh, nggak bisa ya. Udah sudah. Terus ini mana ini? Iya, Belum habis. buka. Nah, Nggak apa-apa. Lah, ini sudah Nah, Bu. sudah keluar, Bu. Nah, Nah, Sudah. dah. Pun monggo. nah, hari ini pelajaran kita tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Ya, peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Yang pertama poinnya adalah Nabi Muhammad bertafakur. Kemudian Nabi Diklik, Bu. Muhammad menerima wahyu. Kemudian yang ketiga Geser, Bu. Geser. itu yang pertama Nabi Muhammad bertafakur. Yang kedua Nabi Muhammad menerima wahyu. Yang ketiga Nabi Muhammad menjadi rasul. Nanti sudah Ibu bagi 3 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok ada tugas tersendiri. Sebelumnya pelajaran kemarin tentang masa dewasa Nabi Muhammad. Siapa yang masih ingat anak-anak? Lupa, Bu. Lupa. Pelajaran kemarin. Kemarin saya tidak masuk. Tidak masuk. Ya. Coba kita ingat bersama-sama. Nabi Muhammad itu setelah kakeknya meninggal diasuh oleh siapa? Siapa? Pamannya. Mungkin Pamannya. Abu Thalib. Nama pamannya siapa? Nak Sujarwo? Abu Thalib. Abu Thalib, iya, pintar semua. Itu masih ingat, ya? Ya, pintar anak-anak, masih ingat. Sering Sekarang mendengar ya, di pengajian. ya. Ya, berarti anak ibu itu memperhatikan semua waktu belajar, ya. Sekarang kita mulai dari Nabi Muhammad bertafakur. Apa itu tafakur? Tafakur adalah perbuatan Berpikir. mengasingkan diri untuk merenungkan atau menimbang dengan sungguh-sungguh. Tunggu. Nabi Muhammad bertafakur di mana? Siapa yang tahu? Ananda Indah, mana Ananda Indah? Ada enggak? Tadi masuk kan Ananda Indah? Ada itu. Di belakang. Ayo, Mbak Indah. Ayo, Ananda Indah. Bertafakur di mana? Atau yang lain siapa yang tahu? Bertafakur di mana? Bu Hira. Iya, pinter. Bertafakur di Gua Hiro. Tujuannya bertafakur Nabi Muhammad ini apa? Tujuannya untuk apa? Mendapat petunjuk, Bu. Ya, selain itu, Nabi Muhammad bertafakur atau mengasingkan diri ke Gua Hiro itu untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak tercela atau perbuatan-perbuatan yang buruk dari kaum Quraisy, ya. Kaum Quraisy Islam atau sebelum Islam datang itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, antara lain apa kebiasaan buruk mereka? Minum minuman keras. Ya, yang pertama Berjudi. minum minuman keras, suka berjudi, Membunuh anak perempuan hidup-hidup. setiap Mengubur anak hari perempuan yang lahir hidup-hidup. dibunuhnya. Itu tujuan Nabi Muhammad bertafakur itu untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Selanjutnya kita lanjut ke bab yang kedua. Nabi Muhammad menerima wahyu, ya. Setelah Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hiro, Nabi Muhammad menerima wahyu. Pada waktu itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun.
ya saat bertafakur di Gua Hiro. Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu malam-malam pada malam hari dalam suasana yang gelap di dalam gua ada cahaya yang datang dan ada seperti penampakan ya, kalau kita sekarang mungkin menamakan penampakan, namanya penampakan ya. Itu adalah siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Yang datang adalah malaikat Jibril. Tetapi Nabi Muhammad belum mengetahui bahwa yang datang itu adalah Malaikat Jibril. Ya. Nabi Muhammad belum mengetahui bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad takut, mengalami ketakutan dan mengalami keadaan yang sangat menggigil karena takutnya itu. Dia tidak mengetahui bahwa itu adalah malaikat Jibril. Kemudian apa yang malaikat Jibril katakan kepada Nabi Muhammad? Apa? Iqra. Disuruh membaca. Iqra. Tapi Nabi Muhammad pada waktu itu masih dalam keadaan Takut. Umi atau belum bisa membaca dan menulis. Ya. Itu tercantum dalam surat apa? Iqra. Al-Alaq. Ayat Ayat 1 sampai 5, Bu. 1 sampai 5. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu pertama itu turun tepat pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Jadi setiap tanggal 17 Ramadan ini kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Turunnya wahyu pertama. Sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, materi selanjutnya. Nabi Muhammad menjadi Rasul. Setelah turunnya wahyu yang pertama, maka disitulah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ya. Kemudian Nabi Muhammad tugasnya apa? Yang pertama berdakwah. Dakwah yang pertama dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Karena kaum kafir Quraisy tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Dan mereka itu menganggap bahwa Nabi Muhammad itu cuma mengada-ada. Mereka itu Nabi Muhammad cuma mengada-ada, maksudnya dia hanya berbohong bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Makanya dakwahnya hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dulu. Yang pertama kali yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad adalah Siti Khadijah dan sahabat dekatnya. Ya, pintar seperti siapa tadi? Siti Khadijah. Kemudian siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, sahabatnya. Terus Abu Bakar As-Siddiq. sebagai sahabatnya juga. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut sebagai Awalun. Setelah itu turunlah wahyu Allah. Ya. Yang wahyu itu menyuruh Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Walaupun banyak sekali tantangan dan rintangan. Jadi Nabi Muhammad dalam berdakwah ini mendapat tantangan dan rintangan dari kafir Quraisy. Kita lanjut sekarang.
Apa tantangan dan rintangan Nabi Muhammad dalam berdakwah? Yang pertama, beberapa tantangan dari kafir Quraisy tersebut adalah yang pertama, melakukan penghinaan dan ancaman terhadap Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diancam untuk dibunuh, ya, agar tidak meneruskan dakwahnya. Kemudian melakukan ancaman dan siksaan terhadap pengikut Nabi Muhammad. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad yang diancam, tetapi para sahabatnya dan pengikut-pengikut Nabi juga diancam. Yang ketiga, membujuk Nabi Muhammad untuk bertukar sesembahan. Kita ketahui bahwa waktu sebelum Islam datang, kafir orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu menyembah apa? Berhala. Betul, pintar, menyembah berhala. Kemudian yang keempat, membujuk Nabi Muhammad dengan harta, kedudukan, dan wanita. Ya, Nabi Muhammad dibujuk dengan harta, mau dikasih harta yang banyak, mau dikasih kedudukan, mau dikasih Wanita yang cantik. yang cantik, ya. Kemudian yang kelima, melakukan pengasingan dan pemboikotan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Yaitu selanjutnya, anak ibu, kita akan berdiskusi melalui kelompok yang sudah ibu bagi. Sebelum berdiskusi, ada yang mau ditanyakan? Atau kita langsung berdiskusi ya? Dalam diskusi ini, Ibu sudah membagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok Ibu kasih 1 pertanyaan untuk didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya, dan nanti Ibu kasih kesempatan untuk menjawabnya ya. Ya. Kelompok 1 itu pertanyaannya, Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Yang kalian diskusikan adalah beri penjelasan mengapa Nabi Muhammad melakukan tafakur di Gua Hira. Itu untuk kelompok 1. Kelompok kedua, setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Pertanyaannya, Nabi Muhammad selama berdakwah banyak mendapat rintangan dan tantangan. Ya, yang kamu diskusikan, apa saja rintangan dan tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Kelompok 1 itu dipimpin atau ketuanya siapa? Kelompok 1 ketuanya Ananda Asrafil Huda ya. Ya, Bu. Ya, kelompok 2 ketuanya siapa? Kelompok 2 ketuanya Ananda Ahmad Naim. Kelompok ketiga ketuanya siapa? Kelompok ketiga ketuanya Ibu Siti Mutiatun. Nah, sekarang kalian berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Nanti setelah berdiskusi, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ya, Ibu kasih waktu untuk berdiskusi 10 menit. Sudah, anak Ibu? Sudah berdiskusi? Sudah, Bu. Siapa yang mau maju pertama kali? Kelompok siapa? Kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok 1 sudah siap? Belum. Atau kelompoknya Ananda Mutiatun? Ananda Siti Mutiatun. Kelompok 3 ya? Ya, sudah siap insya Allah, Bu. Pertanyaannya. Ya, itu pertanyaannya tadi. Apa Nabi saja
Apa Nabi saja Muhammad rintangan? selama berdakwah banyak mendapatkan rintangan dan tantangan. Ya, Ya. ya Rintangan jawab. dan tantangannya antara lain adalah satu, mendapatkan hinaan. Dua, Ya, mendapatkan ancaman ingin dibunuh. ya. Yang ketiga, Terus, mendapatkan apa ya? Ancaman, hinaan, intimidasi. Intimidasi sama ancaman sama ya, Bu ya? sama. Ya sudah itu saja, Bu, jawabannya. Ya. Atau kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau temannya ada yang menambahkan. Ya siapa? Siapa yang mau menambahkan? Ananda Suryanto mau menambahkan. Nah, dari jawaban kelompok 3 tadi, Tidak, Ibu, sudah. ya sudah. Lanjut. Kelompok berapa yang sudah siap lagi? Kelompok 2? Kelompok 2, kelompok Ananda Ahmad Naim ya, ketuanya. Sudah Ya, siap? Naim. Naim, Bu. Ya, Ananda Ahmad Naim. Sudah siap kelompok 2? Sudah siap belum? Diskusinya sudah selesai? Waktunya sudah habis. Kalau belum kelompok 1 tadi. Masih di mute, Pak Naim. Ya, Kelompok Bu. 1 sudah siap? Sudah siap, Bu. Iya. Ya. Sudah siap. Oh, ya sudah siap. Iya. Yang dijawab kelompok 2. Alhamdulillah ini dari hasil diskusi bersama teman-teman tadi, Ya. bahwasanya beliau Rasulullah menerima wahyu pada saat tanggal 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Ramadan. Ya. Dengan cara itulah maka beliau menjadi nabi dan rasul. Kemudian Ya. beliau juga menyampaikan dakwanya. Ya. Kenapa dengan cara sembunyi-sembunyi? Karena beliau juga menjauhi dari kekerasan orang-orang kafir Quraisy. Dengan cara sembunyi itulah maka beliau juga mendapatkan banyak teman, di antaranya yang masuk pertama kali adalah Ibunda Siti Khadijah, kemudian keponakannya sendiri yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian budak yang masih kecil yaitu Zaid bin Harisah, kemudian pula Abu Bakar. Itulah maka semua orang-orang yang masuk pada saat itu adalah disebut ashabikunal awalun. Awalun. Mungkin itu, Bu, yang Ya. bisa sampaikan. Ya. Ya, terima Itu kasih. sudah betul ya. Ya. Jadi tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan untuk menghindari apa? Kekejaman kekerasan Dari kaum kafir Quraisy. Quraisy. Nah, udah hebat untuk kelompok 2. Kelompok 1 tadi yang belum, Ya, Bu. kelompok 1 yang belum itu mengemukakan presentasi. Sudah belum kelompok 1? Siap ya? Sudah, Bu. Ya. Ya. Coba presentasikan jawabanmu. Ya, Bu, ini hasil diskusi kelompok 1. Kenapa Nabi Muhammad melakukan tafakur di Gua Hira? Ya. 1, menghindari dari keramaian guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu, Bu, satu saja, Bu, Ya. dari kelompok Ya. 1. Ya, Ibu tambahkan ya. Jadi mengapa Nabi Muhammad melakukan tafakur di Gua Hira itu untuk menghindari hal-hal buruk masyarakat Mekah. Ya, karena masyarakat itu masih pada waktu itu masih zaman jahiliyah. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk masih dilakukan oleh masyarakat Mekah. Ya, sekarang diskusinya sudah, anak ibu sudah paham semua ya. Sekarang kita ambil kesimpulan dari pelajaran kita untuk hari ini. Kesimpulan dari pelajaran kita untuk hari ini, yang pertama, untuk menghindari pengaruh buruk dari kaum Quraisy, Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira. Kesimpulan yang kedua, Nabi Muhammad itu mendapat wahyu di Gua Hira. Setelah bertafakur dia mendapat wahyu di Gua Hira.
kesimpulan yang ketiga, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Cukup jelas ya, anak Ibu, untuk pelajaran hari ini? Jelas ya? Ya, Bu. Karena waktunya sudah Bu. habis, kita lanjutkan pelajarannya untuk minggu depan. Kemudian Ibu sudah kasih PR untuk kalian. Kalian kerjakan PR-nya. Besok, untuk pertemuan besok, kita bahas PR-nya dan kita masuk ke materi yang selanjutnya, ya. Ya, untuk itu, anak Ibu, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Nah, untuk ini Ibu tutup pelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara televisi itu kayaknya. Ngapain? Ampun Ibu. Terima kasih Bu siapa barusan ya? Bu Tutut. Tutut. Saya mau share itu. Ini sudah presentasi semua? Masih Masih satu, Bu Yanuar. Oh masih satu. Bu Yanuar. Saya itu ketiduran ya. Astagfirullah. Terlalu capek. Dibangunin suami saya. Bu katanya mau Zoom. Ya. Astagfirullah. Baik. Tapi ada Bu Nani. Oh. Bu Tutut, mungkin presentasi dulu ya. Nanti masukannya biar sekalian saja. Iya, Bu. Ibu langsung. Bu Yanuar, monggo Bu. Oh, iya. Saya mau screen share. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka walaupun melalui